pada masa pemerintahan Belanda dulu, entah bagaimana dengan teknologi yang menurut saya luar biasa, bisa mengambil air dari sana kuat, multifungsi, dan bisa dimanfaatkan lagi oleh negara kita. Itu ada beberapa korban, yang satu anak sekolah dan yang satunya warga yang sudah lanjut usia. Kita tahu bahwa negara Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tentunya di masa-masa tersebut, negara dengan julukan Negeri Kincir Angin itu membangun tempat-tempat yang dijadikan sebagai infrastruktur seperti bangunan, pasokan listrik, dan sebagainya pada masa kolonial Belanda waktu itu. Salah satu peninggalan Belanda yang masih ada sampai sekarang yaitu Waduk Gunung Bubut yang menjadi sarana pembangkit listrik pada saat itu dan masih digunakan sampai sekarang oleh pemerintah Indonesia. Waduk Gunung Bubut terletak di Desa Karacak, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama Gunung Bubut tersebut diambil karena letak lokasi waduknya yang berada di atas gunung dan dibuat dengan cara melubangi gunung alias dibubut. Waduk Gunung Bubut ini dibangun pada tahun 1926 oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Andries Cornelius Dirk de Graaf. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1926 hingga tahun 1931. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman ngaprak. Ketemu lagi di channel kita Tukang Ngaprak 05. Kali ini kita ada di waduk peninggalan Belanda ya, di Gunung Bubut daerah Karacak, dan sekarang dijadiin PLTA, pembangkit listrik tenaga air, khususnya negara Indonesia di Kabupaten Bogor ini. Di sini juga ngebuktiin kalau bangunan Belanda itu sampai sekarang awet dan bisa dipakai lagi. Di sana kita bisa lihat sumber airnya. Ya, jadi teman-teman, dari sini dua sumber aliran dari PLTA waduk ini. Nah, ini berasal dari dua sungai yang terkenal di daerah Kabupaten Bogor ini. Yang satu Sungai Cikuluwung, yang satu Sungai Ciater. Nah, pada masa pemerintahan Belanda dulu, entah bagaimana dengan teknologi yang menurut saya luar biasa, bisa mengambil air dari sana, dari gunung-gunung sana, melalui pipa-pipa bawah air dan memunculkannya di sini. Inilah. Tempat ini merupakan bukti sejarah dan saksi bisu atas berdirinya kolonial Belanda yang menempati daerah Kabupaten Bogor dan merupakan waduk tertua di Indonesia. Fungsi waduk ini yaitu untuk memasok air ke turbin pembangkit listrik tenaga air yang berada tidak jauh dari lokasi Waduk Gunung Bubut yang sekarang menjadi pembangkit listrik negara dengan nama PLTA Karacak. Ya teman-teman, sekarang kita udah deket ke mesin penguras ya. Di sini buat nguras waduk ini. Jadi ini juga salah satu peninggalan Belandanya. Nah, cuman sayangnya kondisi bangunannya udah banyak vandalismenya ya. Jadi tolong ya, sekali lagi hormatin ya histori sejarahnya. Ayo kita lihat mesin buat nguras waduk ya. Ya, jadi di sini mesinnya ya teman-teman. Nah, ini sistem kayak jam gerigi biasa yang Rolex yang lama. Jadi di sini pakai kunci lagi kiri kanan untuk membukanya. Jadi nanti ini narik pipa yang di sini
untuk membuka yang di tengah sana. Jadi airnya nanti bakal mengalir dari sini berputar ke sini. Ini untuk membuka, ini untuk menutup kembali. Jadi lihat ini masih jadul ya, tapi awet sampai sekarang. Jadi yang lama belum tentu membosankan. Ya teman-teman, nah ini tadi yang dari dalam itu, nanti dari sini nariknya, nah ke tengah sana. Nah, ini untuk menutup dan pembuka waduk ini. Lagi-lagi teknologi Belanda luar biasa. Namun, sangat disayangkan sekali, bangunan yang bernilai sejarah ini terdapat coretan vandalisme di beberapa temboknya. Halo teman-teman, jadi di sini juga ada selain tangga untuk turun ke bawah nanti ada besi-besi gini. Kemungkinan untuk mengaitkan barang-barang kalau misalkan ada yang mau dicor atau apa alat mungkin lewat ini ya, kemungkinan. Tapi bisa lebih jelasnya dilihat di Google. Tapi sekali lagi teknologi lama memang nggak bisa diragukan. Arsitektur bangunan bergaya Eropa klasik yang ada di Waduk Gunung Bubut ini masih dipertahankan sampai sekarang. Salah satu contohnya yaitu dinding bangunannya tidak menggunakan batu bata, melainkan menggunakan batu-batu cadas bergaya klasik yang disusun menjadi dinding bangunan. Nah, ini dia teman-teman, tembok yang sangat legendaris, tembok yang udah beratus-ratus tahun dibuat oleh Belanda. Ini dia temboknya. Dibuat dari batu-batu alami dan pembangunan yang entah kapan, berapa lama maksudnya. Dibangun di tahun 1926 oleh Jenderal Gubernur yang menjabat pada waktu itu. Sangat luar biasa kuat sampai detik ini kawan-kawan, menahan air. Ini dia teman-teman, bangunan yang sudah lama banget dan lihat arsitekturnya juga terlihat banget, ini dari zaman Belanda 1926. Kuat, multifungsi dan bisa dimanfaatkan lagi oleh negara kita. Makanya kita harus belajar banyak dari sejarah. Dari Waduk Gunung Bubut, air dialirkan kembali ke bawah gunung melalui pipa-pipa yang berukuran sangat besar ini ke pembangkit listrik tenaga air Karacak. Pipa besar ini sudah ada sejak awal pembangunan Waduk Gunung Bubut tahun 1926 dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tepat berada di bawah Waduk Gunung Bubut ini, terdapat sebuah tangga yang memiliki anak tangga berjumlah 120 anak tangga. Fungsi dari tangga ini sebagai akses jalan menuju Waduk Gunung Bubut yang berada di atas gunung. Ini dia teman-teman, salah satu daya tarik pariwisata di Gunung Bubut ini, tangga pelangi yang berjumlah 120 anak tangga. Dan ini dibangun bukan tanpa alasan. Ini beton ini pertanda bahwa di dalam ini ada pipa yang dari bangunan tadi, dari waduk sana, pipanya terkubur di dalam sini hingga ke bawah
dan nanti akan kita lihat lagi ke sana. Di sana masih ada pipa yang sangat besar dan terkubur untuk menyalurkan ke PLTA Karacak sana. Ya teman-teman, nah ini pipa yang tadi, dan ini aliran buat irigasi warga sekitar ya, dari waduk sana juga aliran air ini. Dan ini pipanya dua, satu dan dua. Nah, di sana tidak terkubur, jadi bisa kita lihat bentuk pipa dan ukurannya. Ayo. Ya jadi teman-teman, nah ini salah satu pipa yang nggak terkubur oleh tanah dan bisa dilihat ukurannya luar biasa besar, dan ini sudah beratus-ratus tahun. Luar biasa, bisa menemukan peninggalan seperti ini bisa kita saksikan sampai detik hari ini, dan masih berguna untuk listrik sampai hari ini. Nah, teman-teman, bukan cuma pipanya yang udah ratusan tahun, tapi ini penyambungnya juga. Batu ini udah ada dari semenjak ini berdiri barengan sama pipanya. Coba, luar biasa kan teknologi zaman dulu. Kita harus menjaganya, jangan sampai vandalisme seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ke ujung dari pipa ini, yang dari waduk itu kurang lebih jaraknya 1 km, akan mentok di PLTA Karacak ya, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman, untuk ke ujung sana, kalau mau lihat itu dari sini ya, kita harus mengolongi jembatan, tapi karena di atas ini akses Kecamatan Karacak. Ayo kita. Nah, jadi teman-teman, jarak jembatannya itu ke bawah bener-bener tipis ya, jadi harus jongkok-jongkok dulu. Udah, kita lanjutin buat ke sana. Nah teman-teman, tadi salah satu pipa kan terkubur. Nah ini bentuk pipanya juga tetap masih sama, ukurannya masih sama, yang tiang penyangganya bawahnya juga sama, cuman bedanya yang tadi terkubur. Nah di sini baru terlihat. Bentar lagi kita akan ke tembok ujung, ke tempat PLTA-nya. Ayo kita lihat. Teman-teman, kita udah ada di tembok yang terakhir bisa kita kunjungin, karena ternyata kita nggak bisa ke PLN-nya karena harus ada izin dan segala macam. Dan di tengah-tengah jalan juga ternyata ada pemakaman umum warga sekitar, jadi untuk saling menghormati dan enaknya kita bisanya sampai sini. Mungkin kita bisa lebih kasih informasi lagi di video selanjutnya. Kalau di sini rame, nanti kita bikin lagi, oke? Di waduk ini juga menyimpan beberapa tragedi kelam yang dialami warga dan pengunjung waduk Gunung Bubut. Dulu, ada beberapa orang yang tewas tenggelam di waduk ini dengan berbagai kronologi. Ada yang tewas tenggelam karena murni terjatuh dari atas, sampai ada warga yang sengaja mandi di waduk dan terpeleset ke bawah. Padahal sudah ada peringatan terpampang jelas di pinggir waduknya. Teman-teman ngaprak di sini juga nggak boleh sebenarnya buat renang, dan untuk mancing juga. Banyak sini udah jarang berenang karena di bawah ini kan ada turbin pengendali, di sana nanti kita lihat juga.
Nah di bawah ini mungkin terlihat, di atas ini terlihat tenang, tapi kalau di bawah itu ada arus bawah air yang bisa membahayakan nyawa. Dan beberapa tahun ke belakang itu ada beberapa korban, yang satu anak sekolah dan yang satunya warga yang sudah lanjut usia. Ada di berita, nanti bisa dicek, itu kehilangan nyawa. Jadi dimohon kalau mau kesini, karena di sini juga mengangkat ekonomi sekitar, warga sekitar untuk pariwisata, jadi tolong dipatuhi peraturan yang ada kalau kesini ya. Terima kasih.